Kasus COVID-19 varian Omicron diduga terdeteksi di Singapura pada Kamis kemarin, pemirsa. Kedua pasien yang diduga terkonfirmasi terpapar varian Omicron ini langsung diisolasi setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka ini langsung dirawat sebelum berbaur dengan masyarakat. Menurut informasi, pasien tersebut telah menjalani vaksinasi penuh dan juga mengalami gejala ringan seperti batuk dan tenggorokan gatal. Mereka mendarat dari Johannesburg menumpang pesawat Singapore Airlines pada Rabu lalu. Iya, ini informasi yang Maria Segaf sampaikan tadi, pemirsa, menjadi kekhawatiran juga buat saya pribadi, atau mungkin bagi sebagian masyarakat juga di tanah air ya, karena kita melihat Singapura ini kan ibaratnya kan selemparan ini aja ya gitu loh, kan udah tinggal di depan loncat mata, aja di varian iya, sebenarnya. begitu loh. Ini kita coba perbaharui informasi kita apa yang terjadi di Singapura ini dengan Duta Besar Republik Indonesia kita di Singapura. Tapi sebelum ke sana, ya, kita bacakan dulu ini ada informasi data COVID-19 harian yang seperti biasa kita sampaikan juga kepada Anda pemirsa. Dalam satu hari kemarin saja paling tidak ada 311 kasus penambahan COVID-19 dan juga angka kesembuhan yang tak jauh berbeda. Tapi lagi-lagi yang masih cukup memprihatinkan adalah masih ada 10 kasus meninggal dunia akibat COVID-19. Kita tentu tidak ingin ya kemudian melihat angka yang deretnya itu cukup banyak. Seperti misalnya pada Juni lalu, pada saat varian Delta masuk, terlebih ini Omicron ini bahkan sudah dekat sekali. Makanya, ayo kita pakai masker dan juga ayo cepat vaksin COVID-19. Nah, langsung saja kita sapa yuk Duta Besar Republik Indonesia kita di Singapura, Mas Suryo Pratomo. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi Pak Dubes. Assalamualaikum. Terima kasih Maria. Ya, terima kasih Pak Dubes atas waktunya buat kami di tanah air, Pak Dubes. Pak Dubes, mohon penjelasan Pak Dubes terkait dengan adanya Omicron ya, yang kabarnya ada 2 kasus nih di Singapura. Ya, tanggal 1 ada 2 penumpang warga negara Singapura yang baru kembali dari Mozambik dan transit di Johannesburg. Sehari kemudian ketika tiba sebetulnya diminta untuk melakukan karantina seperti yang berlaku selama ini di Singapura. Semua orang yang datang dari luar negeri kecuali dari 18 negara yang diberikan vaccinated traveler itu diharuskan melakukan karantina selama 7 hari. Nah, setelah tanggal 1 tiba, tanggal 2 ada indikasi. Jadi masih terindikasi bahwa ketika dilakukan tes terhadap gen S itu gagal untuk deteksi. Karena itu dikhawatirkan ini berkaitan dengan varian baru yang Omicron, dan orang itu sekarang diminta untuk di karantina, diisolasi di pusat pengendalian penyakit menular di Singapura dan dipantau dan akan dilakukan tes lebih lanjut untuk memastikan apakah ini betul-betul data varian Omicron seperti yang dikhawatirkan selama ini. Mereka ini warga negara asli Singapura ya Pak Dubes ya? Betul, jadi satu perempuan berusia 41 tahun dan laki-laki berusia 44 tahun. Yang perempuan warga negara Singapura, yang laki-laki adalah permanent resident di Singapura. Dia berangkat tanggal 29, ketika berangkat hasil tes PCR-nya negatif, demikian pula ketika di Johannesburg hasil PCR-nya juga negatif, sehingga ketika tiba di Singapura dilakukan proses seperti biasa PCR, tetapi orang itu diminta untuk melakukan karantina. Dan sehari kemudian dideteksi yang tadi saya katakan ada salah satu gen yang kemudian tidak terbaca, yang dikhawatirkan adalah ini adalah Omicron, sehingga orang itu diminta untuk masuk ke pusat kesehatan penyakit menular, diisolasi di sana dan akan dilakukan tes PCR lebih lanjut untuk memastikan. Nah, 19 orang yang ada di dalam pesawat SQ dari Johannesburg itu sekarang juga dilakukan karantina secara ketat dan diminta untuk terus memantau kesehatannya, dan Kementerian Kesehatan Singapura melakukan pengawasan secara ketat karena sekali lagi Singapura tidak ingin kemudian varian Omicron ini menular di antara masyarakat. Sejauh ini belum ada indikasi terjadi penularan karena semua penumpang yang dari Johannesburg
memang langsung menjalani karantina. Pak Dubes, adakah informasi yang juga bisa kita dapat, Pak Dubes, mengenai gejala atau dampak dari si pasien saat ini? Sejauh ini kondisi dari kedua pasien biasa-biasa saja. Jadi gejalanya sangat ringan, hanya ada batuk-batuk saja. Karena memang sekali lagi di Singapura mereka umumnya sudah divaksinasi, bahkan sudah booster sejak untuk mereka yang berusia 30 tahun ke atas, dan angka vaksinasi di Singapura sudah mencapai 85%. Dan selama ini memang semua yang terinfeksi gejalanya ringan dan asimptomatik dan mereka cepat kembali pulih. Angka kematian Singapura hanya 0,3% dan mereka yang kemudian harus dirawat pun angkanya sekitar 0,3%. Pak Dubes, terkait dengan lalu lintas ya antara Indonesia dan Singapura pasca ditemukannya 2 kasus ini, Pak Dubes, bagaimana mungkin Pak Dubes berusaha mungkin menangkal ya agar Indonesia tidak juga lah mampir ke Indonesia Omikron ini. Dipagarin dulu lah. Jadi memang kita perlu meningkatkan kehati-hatian, tetapi mengenai varian Omikron sendiri, WHO sampai sejauh ini belum bisa memastikan seperti apa karakternya dan tingkat keparahan atau berbahayanya varian yang satu ini. Dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai akhir bulan Desember ini untuk bisa memastikan apakah ini jauh lebih berbahaya atau tidak dibandingkan varian Delta. Tetapi untuk berjaga-jaga, semua negara sekarang melakukan pengetatan khususnya bagi mereka yang berasal dari kawasan Afrika. Singapura sendiri sejak tanggal 27 pukul 23.59 atau tanggal 28 dini hari itu sudah seperti Indonesia juga menutup semua perjalanan dari 11 negara dari Afrika Selatan. Tetapi SQ sendiri memang masih terbang melayani penerbangan karena memang mereka adalah penerbangan internasional. Indonesia dan Singapura sendiri, Singapura secara unilateral memberikan PTL kepada Indonesia, sementara Indonesia tidak memberikan PTL kepada warga Singapura. Jadi warga Singapura kalau mau datang ke Indonesia mereka harus mengajukan permohonan visa, dan peraturan terbaru di Indonesia sekarang ini pemerintah sudah menetapkan karantina selama 10 hari. Jadi Indonesia berjaga-jaga betul untuk tidak sampai kemasukan varian Omikron. Ya, itu diberlakukan juga termasuk tidak hanya untuk maskapai penerbangan tapi untuk transportasi laut juga ya. Betul sekali. Jadi semua Indonesia khususnya dari Singapura mereka tetap masuk dalam kategori yang high risk, dan pemerintah Indonesia menurut saya sudah melakukan hal yang benar untuk menutup dan mengurangi potensi masuknya varian Omikron ini, meskipun WHO mengatakan agak sulit untuk membuat 100% itu setiap negara tidak kemasukan Omikron ini, karena sekali lagi sekarang kita sudah hidup di era yang sangat global, yang sangat terbuka, dan mustahil kita melakukan penutupan, dan WHO sudah menyampaikan penutupan sebuah negara bukan jaminan negara itu tidak akan bisa memasukkan varian yang baru. Yang terpenting adalah bagaimana vaksinasi kemudian ditingkatkan dan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ya jangan sampai lah ya kemudian varian Omikron ini mampir ke Indonesia. Harapannya kan begitu, tapi mungkin bisa jadi pelajaran juga apa yang dilakukan oleh Singapura begitu Pak Dubes. Setelah kemudian terdeteksi dugaannya ada 2 warga negara yang kemudian terdeteksi ada varian Omikron yang tiba baru saja dari Australia begitu. Ada kebijakan baru tidak yang kemudian diberlakukan oleh pihak Singapura? Sekarang semua kedatangan orang dari luar itu harus menjalani tes PCR. Sebelumnya khusus untuk warga dari Hong Kong, China, dan Taiwan, mereka cukup melakukan antigen. Tetapi sejak tanggal 28, semua orang sekarang harus melakukan tes PCR ketika tiba di Singapura. Jadi ketika 2
kali 24 jam sebelum keberangkatan tes PCR harus negatif. Ketika tiba harus menjalani tes PCR juga, dan selama menunggu hasilnya orang itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di tempat publik. Untuk negara-negara yang mendapatkan PPL, ada 18 negara yang menerapkan PPL, itu mereka boleh masuk dan melakukan kegiatan kalau tes PCR-nya negatif tanpa karantina, tetapi di hari ketiga dan hari ketujuh diwajibkan untuk melakukan tes antigen, dan hasil tes antigen itu harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Singapura. Oke. Jadi cukup ketat dan juga pengawasannya juga cukup ketat juga diberlakukan juga di Singapura. Terima kasih juga atas informasinya pagi hari ini, waktunya juga Pak Dubes. Salam sehat lah untuk jajaran di sana juga Pak Dubes. Terima kasih. Salam sehat. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.